Salam jumpa kembali dalam channel saya Rizky Lingitupun. Kali ini kita akan melanjutkan materi PKN khusus untuk kelas 8 pada pertemuan kemarin, yang mana kita sudah membahas di bab 3 bagian A tentang tata hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada bagian B-nya kita akan pelajari tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tepatnya pasal 7 tentang hierarki atau tata perurutan. Undang-Undang Dasar menempati urutan yang pertama. Nah, untuk melanjutkan hal ini atau pembahasan ini, maka ada beberapa hal yang harus siswa siapkan, yaitu yang pertama buku Undang-Undang Dasar, kemudian membuka bagian yang guru akan menyuruh sehingga mempermudah proses pembelajaran. Ya, yang perlu disiapkan siswa adalah pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Baik, kita lanjut. Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yang pertama kita membahas adalah Undang-Undang Dasar. Nah, dalam hal Undang-Undang Dasar, maka tidak dapat disusun kembali, tetapi yang dilakukan hanya dirubah atau diamandemen sesuai kebutuhan akan hukum negara. Nah, untuk melanjutkan dan menyesuaikan hukum dasar kita dengan perkembangan dan nantinya bersifat fleksibel tetapi kaku atau rigid dalam pelaksanaan, maka ada amanat atau sesuai amanat di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya nanti kalian lihat di buku Undang-Undang Dasar yang terdapat di buku siswa, itu tuh ada di halaman 58, yang mana bunyi pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dari kewenangan tersebut kemudian menjabarkan atau dijabarkan dalam pasal 37 ayat 1 sampai ayat 4, namun ada ketentuan lain yang kemudian tercantum atau termaktub dalam pasal 37 ayat yang kelima. Nah, untuk melanjutkan ini, mari kita sama-sama melihat di halaman 58. Yang pertama, sesuai dengan pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1 tadi, kemudian terdapat beberapa hal di pasal 37 untuk melanjutkan atau menetapkan proses kelanjutan dari instruksi pasal 3 ayat 1. Yang mana? Yang pertama, sesuai ketentuan pasal 37 ayat 1, yaitu usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Nah, kemudian yang berikut mengenai sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Ini nanti di pasal 37 ayat yang ketiga. Dan kemudian putusannya untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Nah, tetapi dalam hal alasan usul yang disampaikan tidak menyentuh bagian pembukaan dan kemudian pasal 1 ayat 1. Hal ini ditegaskan kembali di pasal 37 ayat yang kelima, yang mana berbunyi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1, yaitu usul perubahan diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Berarti seluruh atau semua jumlah anggota MPR adalah 711.
dikurangi 1/3 sama dengan sekurang-kurangnya 237 anggota MPR yang mengajukan usulan untuk segera diadakan perubahan. Kita lanjut. Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ini ada di ketentuan pasal 37 ayat yang kedua. Nah, dalam hal alasan dan usulan alasan tadi sudah ditegaskan bahwa tidak boleh berkaitan dengan pembukaan dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan hal ini ditegaskan kembali di pasal 37 ayat yang kelima. Kenapa? Jika mengubah pembukaan dan pasal 1 ayat 1, maka dapat dipastikan Indonesia bukan lagi menjadi negara kesatuan yang mana menghargai perbedaan, tetapi Indonesia dikatakan sudah berdiri sendiri-sendiri. Nah, sehingga alasan itulah bagian pembukaan dan pasal 1 ayat 1 tidak boleh dengan alasan apapun dilakukan perubahan. Lalu yang berikut, kita lanjut. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Pasal 37 ayat yang ketiga. Untuk mengetahui jumlah ya 2/3 berarti tadi sudah diberitahukan bahwa 711 jumlah total dari anggota MPR yang mana terdiri dari 136 anggota DPD dan 575 anggota DPR. Nah, dikurangi 2/3 berarti 474. Berarti sekurang-kurangnya 474 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat menghadiri sidang tentang perubahan pasal atau bagian tersebut. Lalu yang berikut, pasal 37 ayat yang keempat. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR yang tetap ditegaskan di pasal 37 ayat yang keempat. 50% dari 711 adalah 355 dan ditambah 1% berarti 51%. Di antara berkisar 357 dan 356 beserta anggota MPR yang melakukan putusan persetujuan. Untuk apa? Untuk finalisasi dari perubahan bagian dari Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, kapan anggota DPD dan anggota DPR menjadi anggota MPR? Jawabannya adalah di status DPD dan DPR hanya dibedakan dengan status persidangan. Jika itu sidang istimewa, maka otomatis dari anggota DPD dan anggota DPR menjadi anggota MPR. Tetapi itu jika sidang komisi atau sidang biasa atau rapat biasa, maka statusnya tetap menjadi anggota DPD dan anggota DPR. Baik, itu untuk proses perubahan dari Undang-Undang Dasar yang ditegaskan dalam pasal 37 ayat 1 sampai ayat keempat. Kita lanjutkan di bagian kedua di halaman 59, yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dalam hal perundang-undangan atau tata perundang-undangan, MPR menduduki urutan kedua dalam hal ketetapannya karena masih sebagai lembaga tertinggi negara, yang mana MPR ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum, mengikat ke dalam dan mengikat keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis, mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Nah,
MPR lembaga tertinggi negara karena berdasarkan dari kewenangan yang ditetapkan dari pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1. Yang mana Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, kewenangan ini tidak dimiliki oleh lembaga manapun, baik itu MA, MK dan sebagainya, bahkan presiden. Nah, inilah status yang masih memberikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, dalam hal ketetapan mengikat ke dalam adalah untuk mengikat setiap lembaga birokrasi untuk turun ke lembaga birokrasi yang terendah, dan mengikat keluar berarti secara umum bahwa ketetapan MPR tetap tinggal menjadi putusan. Tujuannya untuk apa? Tujuan ketetapan MPR ada dua. Yang pertama adalah untuk menegaskan kembali kedudukan Undang-Undang Dasar dalam peraturan lembaga tertinggi negara atau MPR sendiri. Dan kemudian yang berikut, menetapkan putusan lain atau ketetapan lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Mengapa? Karena nanti kita akan bahas di halaman 60. Kita lihat halaman 60 itu ketetapan, ada satu ketetapan ya, ketetapan MPRS RI nomor 26 garing MPRS garing 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Dan yang berikut, ketetapan MPR RI nomor 16 garing MPR 1998 tentang politik ekonomi, dan ketetapan MPR RI nomor 5 garing MPR garing 1999 tentang penentuan pendapat di Timur Timur. Nah, ketetapan MPRS ya RI nomor 26 garing MPRS tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan ketetapan MPR RI nomor 5 garing MPR garing 1998 tentang penentuan pendapat di Timur Timur merupakan tujuan dari ketetapan MPR yang kedua, yaitu menetapkan ketetapan lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar tidak boleh berisikan atau termaktub hal-hal politik praktis mengenai pemindahan kekuasaan dan pergolakan politik dalam negeri, sehingga harus diatur dalam ketetapan lain yang juga memiliki kedudukan tinggi. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar adalah ketetapan MPR. Nah, hal ini harus diatur dalam MPR, ketetapan MPR untuk masuk mengikat keluar dan ke dalam undang-undang dan peraturan di bawahnya. Dan yang berikut, ketetapan MPR RI nomor 16 garing MPR garing 1998 tentang politik ekonomi ini menegaskan kembali kedudukan Undang-Undang Dasar dalam peraturan lembaga tertinggi negara. Karena apa? Dalam pembahasan atau bagian yang dibahas atau yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar hanya memuat asas-asas atau pokok ekonomi. Jadi itu merupakan bagian dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasti ada pertanyaan lainnya, adalah mengapa proses perubahan, proses ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dicantumkan di sini. Ya, karena ketetapan MPR berdiri sendiri atau independen. Artinya tidak ada lembaga lain yang tersangkut untuk menyusun ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR menggunakan kewenangannya sendiri untuk merumuskan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Baik, itu saja pertemuan kita pada bagian yang kedua tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan khusus untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekian dan terima kasih. Shalom.